Aku cuma ngasih ruang supaya si cerita ini, beras-beras ini bisa bergerak dari penanaman sampai dimakan dengan cara yang paling optimal, dengan cara yang paling bisa memberikan dampak ke orang-orang. Namaku Yuda, aku Direktur Eksekutif di Indox. Indox adalah organisasi non-profit yang kerjaannya fokusnya di bidang pengembangan kapasitas film dokumenter di Indonesia dan Asia. Aku masuk Indox tahun 2021, waktu itu masuk pertama kali jadi program manager. Nama programnya Vitamin. Vitamin itu program dari Indox yang ceritanya kita pengen ngasih akses buat film dokumenter yang baik untuk sekolah atau pelajar atau pelatihan atau orang yang kira-kira berminat untuk nonton film dokumenter cuma mereka nggak punya aksesnya. Buatku dokumenter itu pencatatan dari cerita yang ada di dunia pada saat itu. Nggak harus bagus, tapi mencatat cerita yang dimiliki sama orang-orang gitu. Cuma dokumenter mungkin yang paling silau, yang paling flashy sih sebenarnya. Jadi mungkin dokumenter medium yang paling mahal. Dan karena paling mahal juga paling punya potensi untuk mencapai lebih banyak orang. Itu juga salah satu medium di dalam pop culture yang paling gampang buat membawa perubahan. Dokumenter punya kekuatan, ada komitmen yang dibuat oleh pembuat filmnya dan komitmen juga yang diberikan oleh penontonnya bahwa kita semua saling percaya kalau misalkan cerita yang kita lagi konsumsi, cerita yang lagi kita pelajari saat itu, ketika menonton, ketika membuat adalah benar. Kalau zaman dulu di tambang batubara, zaman dulu banget katanya ada burung yang ditaruh di dalam tambangnya yang tahu kalau misalkan ada bahaya gitu. Dokumenter juga bisa berfungsi sebagai itu, kayak peringatan atau misalkan kayak ngasih tahu kalau misalkan ada ini hal yang mungkin kamu nggak tahu, yang mungkin kamu butuh tahu. Jadi buatku anggaplah kalau misalkan kayak dokumenter ini padi. Dulu yang aku lakukan adalah jual beras. Jadi aku nanam padinya, situ udah selesai, begitu udah jadi beras, aku jual. Terserah mau dijadiin apapun juga sama orang-orang. Tapi kalau misalkan sekarang yang aku lakukan itu agak lebih kayak farm to table gitu. Tapi bukan jadi orang yang ngerjain farm to table-nya, tapi aku jadi manajer chef-nya gitu. Aku cuma ngasih ruang supaya si cerita ini, beras-beras ini bisa bergerak dari penanaman sampai dimakan dengan cara yang paling optimal, dengan cara yang paling bisa memberikan dampak ke orang-orang. Kalau sekarang, ya buatku pergerakannya nggak akan terjadi kalau misalkan nggak ada pemantiknya sama sekali. Orang yang waktu itu bergerak, yang aku temui, yang aku rekam, juga mereka terpantik akan sesuatu, cuma aku kurang bisa menangkap pemantiknya itu. Aku bisa menangkap reaksinya, aku bisa menangkap apa yang mereka lakukan pada saat itu, cuma aku gagal menelusuri apa sih pemantiknya dan bagaimana pemantik itu bisa cukup berdampak buat mereka untuk mereka melakukan sesuatu. Itu yang sekarang aku lagi berusaha buat mengerti, tapi di dalam proses berpikir itu jadinya malah nemuin kalau misalkan si dokumenternya juga punya power. Nggak cuma jadi komoditas doang, nggak cuma jadi kayak pencatatan doang, atau misalkan nggak cuma jadi nggak cuma jadi channel yang ya udah yang penting ditonton gitu. Tahun 2018-2019 itu aku jadi produser untuk satu produk jurnalistik yang namanya Nama Baik Kampus.
Nama Baik Kampus ini adalah inisiatif yang terjadi waktu itu juga bereaksi terhadap satu gerakan ketika ada kasus yang cukup besar di salah satu universitas di Jawa. Aku percaya sama apa yang mereka lakukan, aku ingin terlibat di situ, dan aku percaya diri kalau misalkan aku punya sesuatu yang bisa diberikan terhadap inisiatif itu. Ceritanya sebenarnya kita berusaha buat menangkap sebanyak mungkin cerita yang membuktikan bahwa masalah kekerasan seksual di kampus bukan masalah individu, bukan masalah oknum apalagi, tapi masalah sistemik. Si inisiatif itu juga akhirnya dapat penghargaan dari Society of Publishers Asia, yang mungkin agak nyambung sama apa yang aku kerjain sekarang juga. Penghargaannya itu untuk public service journalism, karena ya buat mereka waktu itu apa yang dilakukan cukup berhasil menggambarkan situasinya dari yang tadinya spesifik jadi sistemik. Dan di dalam prosesnya juga aku ketemu sama banyak banget orang yang punya semangat yang membuatku semakin yakin kalau misalkan pencatatan cerita itu punya kekuatan buat mengubah sesuatu, minimal banget mengubah paradigma orang dari satu hal ke entah hal yang lebih besar atau misalkan hal yang lebih mengerucut